Pak Alvin, Iya, Pak Alvin, mungkin minta tanggapannya terkait tadi malam itu kan Novi resmi melaporkan Pak Alvin di Polda Metro Jaya. bagus, saya seneng. Ya, itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Nanti juga kan mereka akan periksa ahli bahasa. Ya, jadi itu hak dari Novi ya. Silakan aja lapor. Saya seneng kok malah dia lapor di situ ya. Tapi saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Nanti juga kan polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Nggak akan kena, itu orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Tapi kan laporannya itu kan atas pencemaran nama baik dan merugikan nama baik dari Novi sendiri. Orang nanya kok mencemarkan, kan nggak ada pencemaran kalau orang nanya. Kalau saya bertanya kok Jokowi tiba-tiba Ini si orang lah ya, lidahnya itu gampang banget lah ya. Jadi walaupun saat ini Alvin Lee senang karena telah dilaporkan, memang itu adalah haknya Novi untuk melaporkan Anda. Walaupun Anda senang saat ini, Anda mendalilkan bahwa itu tidak memenuhi unsur. Tapi Anda itu bukan sebuah kesimpulan yang menyimpulkan tentang kebenaran Anda. Semua orang akan melakukan pembelaan loh Pak Alvin Lee. Saya pun bisa berkata seperti Anda saat ini bahwa itu tidak memenuhi unsur. Itu versi Anda, itu framing Anda yang engkau bangun, itu ambigu seperti itu. Ya, saya rasa bahwa semua orang dapat mengatakan hal yang sama. Tapi pada ujungnya nanti, sebuah keputusan, sebuah yang memenuhi unsur berdasarkan pelaporan Novi, kalau polisi mengatakan akan memenuhi unsur, apakah Anda mau mengatakan tidak memenuhi unsur apa? Anda bukan siapa-siapa, Anda hanya pengacara, Anda sama seperti kita, Anda bukan penegak hukum, hanya pembela, hanya yang menyampaikan kebenaran hukum, hanya yang menyampaikan pembelaan kepada klien. Tapi penegak hukum pada tahap proses awal pada pidana adalah pihak kepolisian. Lalu bagaimana berkas Anda nanti akan bisa sampai ke jaksa penuntut umum berdasarkan unsur yang telah terpenuhi, berdasarkan tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Dan inilah lidahnya si Alvin ini mengatakan, orang pun yang bersekolah pasti tahu dong bahasa Indonesia. Ya Pak Novi tidak mengerti bahasa Indonesia, harus sekolah lagi. Dan itu loh yang kita sesalkan kepada Anda, bahwa lidahmu itu gampang banget mengatakan orang seperti itu. Dan jelas-jelas Novi itu tahu bahasa Indonesia, lebih bervokal, lebih tahu prinsip pada berbahasa, baik menggunakan bahasa tubuh secara baik ataupun secara tutur kata menggunakan bahasa baku. Saya rasa bahwa lebih jelas kalau pembicaraan Novi menggunakan bahasa Indonesia. Dan jelas dia lebih mengerti, dia tetap mengerti bahasa Indonesia karena dia warga negara Indonesia. Terkecuali kalau Novi bukan orang Indonesia, ya mungkin dia baru belajar. Tapi ini 100% dia orang Indonesia, sudah bersekolah. Apalagi dia pernah menjadi pramugari. Bahkan dia lebih menguasai bahasa daripada kamu. Menurut aku itu, Alvin Lim. Seharusnya Anda koreksi diri dulu. Anda ini kadang-kadang kalau berbicara tidak memfilter, langsung ceblos-ceblos aja. Artinya bahwa filter dulu bahasamu. Dia punya duit banyak ya, dia korupsi atau enggak? Kan nanya, berarti kan bukan menuduh dia korupsi. Ya, jadi pertanyaan sama pernyataan tuh berbeda, harus dibedakan di situ. Makanya kalau dia nggak ngerti, suruh sekolah lagi dulu lah di situ. Bahasa Indonesia nggak ngerti kok mau jadi petugas yayasan. Kaget nggak sih Bang, maksudnya akhirnya Novi melapor ke pihak polisi? Kenapa mesti kaget? Orangnya dari awal juga kita udah kelihatan songong kok di situ kan. Uang milik Agus saja dia mau coba ngambil, ya kan dia kan merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya jago dengan cyber orang-orang cyber army dia kan. Saya akan buktikan bahwa cyber army itu nggak ada gunanya di dalam mata hukum.
Kalau saya ngomong sesuatu, pertanyaan, tapi di otak orang dia merasa seolah Novi seperti itu, ya berarti salah siapa? Otak yang jorok, otak yang mana? Kan di situ. Misalnya saya bilang, kok kamu ngaceng misalnya. Apanya yang ngaceng? Kan kalau pikiran orang beda, ya kan, kalau maksud saya ngaceng, maksudnya kepalanya kok kenceng gitu kan. Bisa aja kan, dia kan bisa aja berpikiran apanya yang lain yang ngaceng. Ya kan tergantung orangnya jorok atau enggak. Lah, Hotman gak ada duitnya mana mau bantu sih. Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka punya duit, maka dia bilang iya mau bantu. Setahu saya Hotman tuh kalau nggak ada duit nggak akan mau bantu. Emangnya dia petugas amal apa? Kalian tentu melihat kan teman-teman, bagaimana yang disampaikannya dia itu, bahwa nggak masuk akal lah ya. Dia nggak mungkin bisa dapat menyimpulkan hal ini, walaupun dia berdalil dengan tujuannya. Cyber media yang dia maksud untuk membuktikan bahwa tidak terpengaruh dengan hukum, itu sangat mempengaruhi loh. Ini loh faktanya. Fakta contohnya adalah mempengaruhi bagaimana dengan viralnya sebuah kasus, dengan pengaruh netizen itu. Contoh pada kasus Vina Cirebon, bahwa sebelumnya tidak viral, dengan ada desakannya viral, banyak kasus ataupun banyak sesuatu hal yang dibuktikan pada saat ini. Dan itu sangat berpengaruh dengan proses hukum. Walaupun Anda saat ini tidak setuju dengan hal itu, ataupun Anda dapat membuktikan bahwa tidak ada pengaruh, dan itu adalah statement Anda menurut versi Anda. Kemudian saya heran ketika dia memperbandingkan apa yang dia sampaikan bahwa itu menurut otak yang tidak sepemahaman, yang mungkin menurut dia itu salah. Lalu Anda menyampaikan sesuatu perbandingan yang Anda mengatakan bahwa misalkan itu, saya katakan itu ngaceng, yang mungkin itu adalah kepalanya keras ataupun kepalanya kencang. Dari mana pendapat Anda itu timbul pada saat itu? Dari mana dasarnya? Ya pasti semua orang juga pasti berpikir ketika orang mengatakan itu ngaceng, pasti berpikir secara hal negatif. Hanya jarang orang yang mengatakan, itu bukan negatif. Kecuali kalau Anda langsung menjelaskan selanjutnya. Dan Anda kan tidak menjelaskan. Di sini Anda menjelaskan maksud ngacengnya Anda. Tapi ketika Anda tidak menjelaskan terlebih dahulu, pasti pasti timbul suatu asumsi yang berbeda. Dan hal itu saya katakan kepada Alvin bahwa Anda sebaiknya mundurlah jadi sebagai kuasa hukum Agus. Itu yang lebih terpenting. Karena saat ini Firdaus Oibowo yang kemarin berkoar-koar bersama kamu, tertawa, ngakak, ingin melaporkan Novi. Saat ini, apa benar atau tidak Firdaus telah mengundurkan diri. Dan harusnya Anda mengundurkan diri. Kemudian apa informasi yang beredar? Saya nggak tahu apa ini benar, bahwa Farhan Abbas telah keluar sebagai kuasa hukumnya Agus. Berarti Anda ngapain di dalam itu? Mending Anda mundur. Jangan bikin kisruh mulu. Dan saya rasa ketika Anda mundur hari ini, besok Agus tidak punya siapa-siapa lagi, tidak punya pembelaan. Dia pasti minta maaf kepada Novi. Itu pasti penyelesaian perkara cepat. Daripada ada hambatan-hambatan seperti ini, saya rasa tidak bermanfaat. Anda juga tidak bermanfaat. Anda tidak bisa menyelesaikan perkara secara persuasif. Seharusnya seorang pengacara dapat menyelesaikan secara konsolidasi, mediasi penyelesaian ini. Tapi Anda memperkeruh suasana dengan seperti ini, menyebut orang sembarangan. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan itu pertanyaan ataupun pernyataan, itu bukan kewenangan kamu menyampaikan statement itu. Biarkanlah mereka nanti pihak penyelidikan, pihak ahli yang mengatakan bahwa itu adalah pernyataan ataupun pertanyaan. Dan saya katakan bahwa ya mudah-mudahan Anda bisa koreksi diri, introspeksi diri terhadap pernyataan-pernyataan. Dan termasuk Anda saat ini mengatakan untuk bersekolah Novi, dan itulah sesuatu yang harusnya kau ubah. Jangan bervokalisme. Pengacara vokalisme di Indonesia tidak ada manfaatnya. Biarkanlah penyelesaian perkara itu terjadi secara administrasi hukum dan sesuai dengan kebenaran hukum. Itu aja sih Bapak Alvin menurut aku. Terima kasih teman-teman. Silakan kalian simpulkan menurut kalian. Dia itu orang mata duitan, nggak akan jalan kalau nggak ada duitnya itu. Hotman 911 juga nggak pernah bantuin orang miskin kok. Kalau saya pribadi nggak ada urusan sama Novi.
Ya saya pribadi nggak ada urusan. Lu mau laporin gua 100 laporan polisi juga saya bodo amat ya. Saya nggak perlu membela, saya punya reputasi, saya nggak perlu membela, saya punya nama baik. Karena saya tahu yang tahu tentang saya adalah orang-orang yang dekat sama saya. Kalau orang yang dekat sama saya nggak tahu sama saya nggak mau peduli sama mereka ya. Nah, laporan polisi kami akan layangkan bukan laporan saya balik, tetapi laporan untuk membela kaum disabilitas ya. Jadi Novi ini banyak membuat video-video yang melecehkan disabilitas. Nah, itu yang saya bela. Saya nggak membela diri saya, tapi saya membela orang-orang disabilitas. Saya nggak peduli diri saya mau diledek-ledek, mau dibilang gigi ompong kayak apa, kayak gue nggak peduli kok. Yang penting hati gue baik. Di situ saya kaya, saya nyaman dengan hidup saya bisa punya istri cakep walaupun gigi saya kayak begini, ngapain pusing-pusing? Ya kan, orang gigi normal belum tuh punya bini cantik. Kayak si Hotman kan, giginya normal, tapi apa? Akhirnya kan bininya apa lebih cakep dari bini saya? Enggak. Terus apakah dia nyaman dengan hidupnya? Enggak. Dia punya selingkuhan yang namanya Meriam Belina, dan Meriam Belina digebukin pula sama dia sampai dilaporin ke KDRT ya. Jadi teman-teman nggak usah lihat dari situ ya. Orang punya banyak duit kayak Hotman belum tuh dia happy. Anaknya aja bilang dia kecewa punya bapak kayak gitu. Dia bilang, sampai bilang kalau saya punya suami kayak bapak, apa papa nggak sedih, dia bilang kayak begitu. Lu bayangin aja, bapaknya aja nggak bangga punya bapak kayak Hotman ya. Jadi yang kayak begitu udahlah, kita nggak usah ladenin ya. Karena saya kalau mau serang dia juga bisa, tapi untuk apa? Ya kan, saya merasa diri saya lebih sukses dari dia. Itulah makanya kenapa di IG-nya Hotman aja fotonya Alvin Lim, kan lucu di situ ya. Saya punya IG, fotonya foto saya, bukan foto lawyer lain di situ. Tapi biarlah lah Mas, itulah namanya orang iri dan dengki, itu seperti itu contohnya.